Indonesia sedang gencar memodernisasi alutsistanya. Tahun 2025 ini saja, kontrak besar telah diteken, mulai dari jet tempur generasi terbaru, kapal perang canggih, hingga rudal supersonik. Tapi ada satu pertanyaan penting, haruskah Indonesia fokus ke satu negara pemasok, atau justru membagi pembelian ke banyak negara? Topik kali ini, kita akan bahas risiko dan keuntungan dari kedua strategi ini, dengan contoh nyata yang sedang terjadi tahun ini. Kalau kita lihat perkembangan tahun 2025, arah Indonesia sudah jelas, kita memilih jalur multinegara dalam pembelian alutsista. Contohnya, ada kontrak besar untuk 48 jet tempur Kan dari Turki, senilai kurang lebih 10 miliar dolar. Pengiriman dijadwalkan mulai tahun 2028, dan paket ini juga mencakup kerjasama membangun pabrik drone Baykar di Indonesia. Lalu, ada negosiasi dengan India dan Rusia untuk membawa masuk rudal supersonik BrahMos, dengan jangkauan 290 km, dan kecepatan Mach 3, salah satu yang tercepat di dunia. Kita juga membuka diskusi dengan China, membicarakan kemungkinan akuisisi jet tempur J-10 untuk memperkuat armada udara. Dan yang tidak kalah penting, kontrak kapal selam Scorpion Evolved dengan teknologi Prancis, yang pembangunannya dilakukan langsung di PT PAL, Surabaya. Selain pembelian luar negeri, Indonesia juga memanfaatkan momentum Indo Defense 2025 untuk menekan 17 kontrak dan 55 nota kesepahaman, sebagian besar melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Semua ini menunjukkan bahwa strategi kita bukan hanya membeli, tapi juga memastikan ada transfer teknologi dan penguatan kemampuan produksi di dalam negeri. Kalau Indonesia memilih fokus ke satu negara pemasok, apa keuntungannya? Pertama, keseragaman platform, pilot, teknisi, dan sistem logistik akan lebih sederhana. Kedua, skala pembelian besar bisa memberi harga lebih murah dan offset lebih ambisius. Ketiga, integrasi sistem senjata akan lebih mulus. Tapi, risikonya tidak kecil. Ketergantungan politik bisa menjadi bumerang. Jika hubungan memburuk, pasokan suku cadang atau upgrade bisa diputus. Belum lagi, jika pemasok itu unggul di satu bidang saja, kita bisa kehilangan akses ke teknologi terbaik di bidang lain. Intinya, semua telur diletakkan di satu keranjang. Di sisi lain, strategi multinegara punya daya tarik tersendiri. Keuntungannya jelas, risiko politik lebih rendah, karena kalau satu negara berhenti pasok, kita masih punya alternatif. Bisa pilih teknologi terbaik per kategori, radar dari satu negara, pesawat dari negara lain, kapal selam dari yang lain lagi. Kompetisi antar pemasok memaksa mereka menawarkan transfer teknologi dan harga yang lebih kompetitif. Tapi konsekuensinya, sistem dari negara berbeda butuh integrasi ekstra, supaya bisa saling berbicara di medan perang. Biaya pemeliharaan bisa lebih tinggi karena spare part, pelatihan, dan manualnya berbeda. Manajemen logistik jadi lebih rumit. Strategi multinegara ini jelas terlihat di 2025. Misalnya, Kan Turki untuk memperkuat kekuatan udara masa depan. BrahMos India-Rusia untuk memperkuat daya gentar pertahanan pantai. Scorpion Prancis untuk memperkuat armada kapal selam. KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi dari Italia untuk mengamankan jalur laut. Kenapa tidak fokus ke satu negara? Karena setiap teknologi punya spesialisasi. Kita mengambil yang terbaik di setiap lini, sambil memastikan industri pertahanan lokal ikut terlibat. Contohnya, PT PAL membangun kapal selam Scorpion di dalam negeri, dan kerjasama drone Baykar bisa memicu lahirnya drone tempur buatan Indonesia. Jadi, mana yang lebih tepat untuk Indonesia? Kalau kita lihat dari kacamata efisiensi jangka pendek, memang ada logika untuk fokus ke satu negara pemasok. Negosiasi lebih mudah, harga bisa lebih murah, dan dukungan logistik lebih terpusat. Tapi, sejarah mengajarkan kita bahwa ketergantungan adalah risiko terbesar dalam pertahanan. Bayangkan jika hubungan diplomatik memburuk, spare part terhenti, pelatihan batal, bahkan alutsista yang sudah ada menjadi macan ompong. Itulah sebabnya,
Strategi 2025 jelas, Indonesia memilih jalan diversifikasi. Kita ambil yang terbaik dari setiap lini, kapal selam dari Perancis, jet tempur dari Korea Selatan, drone dari Turki, sambil memastikan industri dalam negeri seperti PT PA, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia ikut tumbuh. Dengan begitu, kita bukan sekadar pembeli, tapi juga pencipta kekuatan. Di dunia yang makin tak menentu, diversifikasi bukan lagi opsi, melainkan tameng utama kedaulatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.